Hai friend, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai rumah Tiko atau rumah Bu Eni ya, yang saat ini tengah diperbincangkan. Di sini ada sesuatu yang cukup menarik karena saya melihat ya, sekilas ada energi-energi yang tidak biasanya, ada hal-hal gaib atau sesuatu yang boleh dikatakan berbau mistis ya. Dan di sini saya mencoba untuk menelusuri dan menerawang apakah sesuatu yang menyebabkan rumah tersebut tidak ada penerangan atau sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan yang seperti layaknya rumah-rumah pada umumnya. Dan di situ ketika ada beberapa orang yang menelusuri ya dalam rumah tersebut, saya berusaha untuk sedikit menggali ya dan melihat apa yang menyebabkan Ibu Eni ini, mamanya dari Tiko ini, sepertinya mengasingkan diri ya, seperti punya dunia tersendiri dan tidak ingin tersentuh oleh kehidupan di luar dari ruang lingkup dari Bu Eni. Nah, saya melihat di rumah ini biasanya rumah ya yang ada dalam kondisi tidak terurus, tidak terawat ya, dan lebih banyak sesuatu yang tampaknya tidak banyak aktivitas yang dilakukan ya. Nah, itu biasanya akan banyak makhluk-makhluk astral ya akan berdiam dan menempati rumah tersebut. Dan saya melihat di sini ada satu ruangan, dan kebetulan ketika saya menerawang ada ruangan di kamar Bu Eni ini ya, di penglihatan mata batin saya ini di pojok ya sudut ruangan yang ada pintu atau jendela. Nah, di situ saya melihat ada aura negatif ya yang cukup kuat, sehingga terkadang Bu Eni itu seperti berkomunikasi dengan makhluk astral atau makhluk gaib tersebut ya. Karena saya tidak turun langsung mendetek rumah tersebut, tapi saya melihat ya ada energi-energi mistis ya yang berdiam di sudut atau di pojok dari ruangan atau kamar yang biasa ya Bu Eni itu seperti berdiam diri ya, dan sepertinya dia berkomunikasi ya dengan makhluk astral tersebut. Nah, untuk hal-hal tersebut saya melihatnya cukup mengganggu ya, cukup mengganggu karena ada kejadian-kejadian aneh sehingga Bu Eni begitu tertutup dan menutup akses dari kehidupan dunia luar ya. Jadi ketika dia lebih asik untuk berkomunikasi ya secara konotasi dengan hal-hal yang berbau gaib tersebut, dia asik dengan dirinya, dengan kehidupannya, dengan segala sesuatu yang memiliki ruang lingkup sangat-sangat terbatas. Nah, hal tersebut ya yang akhirnya membuat Bu Eni terkadang suka berbicara atau berperilaku aneh. Nah, itu tidak terlepas ya kalau kita berbicara untuk sesuatu yang berbau mistis. Saya memang sudah menangkap ya hal tersebut. Memang ada sesuatu yang tidak biasanya, makhluk halus yang memang berdiam di ruangan atau di kamar tempat Bu Eni seringkali merenung, berdiam diri, sehingga makhluk tersebut merasa sangat nyaman ya karena kondisi yang diciptakan sendiri oleh Ibu Eni. Itulah penglihatan yang saya tangkap, dan saya melihat ada energi yang memang seperti makhluk hitam ya, seperti genderuwo,
dan itu akan cukup berpengaruh bagi kejiwaan dari seorang Ibu Eni, seperti itu. Dan juga di ruangan sebelahnya saya menangkap ada satu gambaran ya, seorang wanita yang memang berbentuk seperti kuntilanak ya. Dia juga kerap terkadang hadir di saat momen-momen tertentu ya, karena kita tahu bahwa ruangan ya, kondisi tempat Bu Eni itu gelap ya, tampak tidak ada tanda-tanda kehidupan dan terlihat memang tidak terawat, dan biasanya makhluk-makhluk halus tersebut akan menempati ruang dan tempat di mana ya Bu Eni berdiam diri dan sering kali merenung di situ. Jadi sepertinya makhluk-makhluk halus itu pun seperti mendapatkan tempat ya, dan ya hal-hal itu yang menyebabkan ada perilaku atau hal-hal aneh ya yang terjadi dan menimpa Bu Eni. Dan di situ juga terkadang ada suara-suara aneh yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus itu untuk menyatakan keberadaan mereka. Dan ya seperti hal itu sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun terjadi, sehingga kita tahu bahwa kondisi Ibu Eni sepertinya memang ada dalam kondisi kejiwaan. Selain memang secara medis ada sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, sisi kejiwaannya yang terganggu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hal-hal mistis yang terjadi, karena saya melihat bahwa rumah tersebut sudah belasan tahun tidak terurus dan tidak terawat, tempat tersebut akhirnya menjadi aktivitas dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, dan itu mempengaruhi dan memperparah kondisi keadaan kejiwaan dari Ibu Eni tersebut ya. Jadi jika nanti Ibu Eni telah kembali ya ke rumah tersebut dan sudah dalam penanganan secara medis, saya berharap rumah tersebut dibersihkan, didoakan, sehingga energi-energi negatif yang selama ini ada ya di rumah tersebut dan di ruangan-ruangan tersebut bisa pergi, dan Bu Eni ataupun Tiko tidak terganggu lagi oleh hal-hal yang berbau mistis tersebut. Mungkin ada dari teman-teman secara spiritualis akan membantu membersihkan aura atau energi-energi negatif yang ada di rumah dan ruangan tersebut. Oke, kita doakan semoga hal-hal yang mengganggu ya kehidupan dari Bu Eni dan Tiko, ketika segala sesuatunya sudah dibersihkan ya, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan, dan mereka berdua, Bu Eni dan Tiko, bisa kembali hidup normal seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Oke, semoga banyak hikmah yang akan diambil dan kebahagiaan untuk Ibu Eni dan Tiko. Oke, demikianlah pembahasan dari saya.